Hari ini kita ngobrol bersama Abigail Limuria, seorang kreatif entrepreneur yang sudah banyak hal lo lakuin ya sampai sejauh ini ya. Sampai bingung ya. Sampai bingung juga tuh pas kita nanya definisinya apa ya Abigail ini ya. Karena kan lo bikin WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia. Terus sekarang udah nulis buku juga. Dan kabar terakhirnya mau bikin penerbit apa gimana sih? Iya benar. Terus juga terakhir di podcastnya Bang Radit ngomongin bijak memilih kan waktu itu. Iya benar-benar. Dia emang bikin banyak banget memilih. Sih, emang membingungkan. Ada satu benang merahnya nggak? Ada satu main. Semuanya tentang edukasi sih ya sebenarnya, and technically media and content ya. Cuman mediumnya kan beda-beda aja gitu. Nah inilah kenapa bukunya kan dibawa nih soal edukasi kan. Makanya mikir. Itu pas dikasih lihat bukunya, ini nyindir gue apa gimana nih? Disuruh mikir. Banyak yang bilang gitu mikir. Sih. Jadi ini buku yang sempat diterbitin berapa? 3 bulan lalu mungkin? Oh enggak, sebenarnya hampir tahun lalu, jadi hampir 1 tahun udah. Oh udah hampir setahun. Dan kita baru sempat ketemu hari ini, makanya dibawain. Terima kasih, ini buat gua kan ya. Yes. Bener? Yes. Gue buka soalnya tadi. Yes. Ini edisi pertama, ini udah nggak ada. Cetakan pertama? Iya. Biasa kita ngeceknya di sini nih. Bener. Cetakan pertama. Oh iya bener, cetakan pertama. Wow. Oke, ini buku apa? Kenapa makanya mikir? Apakah sedikit itu orang mikir di Indonesia? Bagaimana? Iya, jadi bukunya ini sebenarnya tentang rangkuman kerangka berpikir atau mental models ya, yang gua sama co-author gua Kania Cita ini udah pakai di kehidupan sehari-hari kita. Jadi simpelnya sih sebenarnya ini buku self help kategorinya. Cuman bukan soal kita nggak ngasih kayak tips and tricks atau gimana, tapi kita ngasihnya kerangka berpikir. Nah, abis itu kenapa judulnya makanya mikir, nyolot banget gitu ya. Itu sebenarnya itu pengalaman pribadi sih. Jadi ini menurut gue adalah kalimat yang cukup universal, yang orang suka dengar baik dari tetangganya atau dari orang tuanya, atau bahkan sering kita omongin ke diri sendiri. Dan jujur kalau gue suka ngomongin ke diri sendiri. Makanya mikir gitu. Iya, tiap kali gue bikin sesuatu yang bodoh kayak, aduh Gel makanya mikir gitu. Kania suka dikatain gitu sama Sabda katanya. Kalau dia bikin kesalahan yang bodoh dia kayak, makanya mikir gitu. Nah jadi ini sangat akrab sama kita lah kalimat itu. Jadi bukannya kita kayak paling pinter nih jadi nulis buku ini, enggak, justru karena kita banyak banget ngalamin kebodohan yang akhirnya kita kayak aduh kayaknya harus begini nih biar gak keulang lagi gitu. Nah dari kalimat-kalimat itu ternyata banyak yang relate juga pas kita survei ke followers kita. Jadi kita waktu itu kasih beberapa opsi judulnya, ada yang lebih normal, nggak kayak nyolot-nyolot banget begini. Terus tapi ada satu yang makanya mikir. Apa yang normal, yang nggak nyolot? Yang normal tuh kayak panduan berpikir untuk apa gitu. Gue ada lupa yang model-model gitulah. Ada yang lebih kayak kedengarannya merapihkan kekusutan pikiran atau apa yang gitu-gitulah. Nah tapi itu ada makanya mikir. Selalu by huge margin menang makanya mikir. Orang suka yang nyolot. Berarti kan bukunya udah ada dulu dong, baru judulnya ditentuin? Enggak, jadi kita bawa followers kita in the process waktu itu. Gimana tuh? Kita jadi bilang kita mau nulis buku nih soal kerangka berpikir gitu. Judul yang bagus gimana, apa kira-kira. Terus kita kasih opsi-opsinya. Salah satunya itu. Kerangka berpikir berarti framework cara berpikir. Supaya keputusan-keputusan yang kita ambil gak salah apa gimana tuh maksudnya? Iya, supaya bisa mengoptimalkan pilihan sih. Jadi sebenarnya origin story buku ini juga karena gue makannya suka dapat DM dari orang. Dan mungkin gue yakin Bang Radit sebenarnya sering juga pasti kalau dibaca DM-nya. Jarang baca lagi, tapi ya kalau lagi buka sih pasti ada aja yang aneh-aneh. Dan pasti nanya kayak, Kak suka curhat gitu, kayak Kak aku begini gini, terus akhirnya menurut Kakak mending yang mana gitu, atau kayak Kak aku pilih aku mau pacaran sama yang mana nih lebih oke. Terus pernah tuh nanya gitu, atau kayak Kak mending aku putus apa enggak ya, atau ada juga yang kayak aku S2 mending jurusan apa gitu. Nah itu kan semua jawabannya tergantung. Nah jadi sebenarnya jawaban itu tergantung itu tuh di sebuku ini jawabannya. Kita harus dari goal dulu, lu tujuan hidupnya mau apa ya kan. Abis itu lu tentuin yang buat lu keuntungan sama kerugian apa. Nah itu cost benefit analysis. Abis itu ada juga. Ada. Terus abis itu hitung juga probabilitasnya. Kan gak semua potensi itu bisa tercapai kan, atau
kerugian itu tuh udah pasti resiko. Nah itu jadi ngatur probabilitas juga. Terus abis itu bedain ranah realitas sama preferensi, harus atur prioritas dan sebagainya. Nah itu tuh semua jawaban-jawaban itu sebenarnya sepanjang buku ini. Oke, coba kita exercise ya. Oke. Kalau misalnya gue mau beli kartu. Kartu apa? Beli kartu Pokemon. Oke. Atau mau beli kartu Magic the Gathering. Itu ada 2 TCG tuh. Gue gak tahu semua lagi. Mau beli sepatu deh. Oke. Mau beli sepatu merek A dan B lah gitu. Iya, oke. Yang satu warnanya lucu, yang satu enak dipakai. Oke. Gue tahu tuh yang warnanya lucu tuh nggak enak karena pernah punya yang kayak gitu. Iya. Tapi warnanya lucu banget. Okay. Yang satu lagi warnanya biasa aja kayak cuman putih atau abu-abu gitu, tapi dipakainya enak. Contoh Iya. kasusnya gitu bisa. Benar, bisa banget. Berarti makanya mikir ini adalah buku yang ditujukan untuk siapapun menentukan keputusan ketika opsi sudah ada. Nggak juga? Iya, bisa juga. Soalnya kan opsi itu juga ditentuin ya sama mereka juga gitu. Oke. Jadi ya tentunya kalau ada pilihan pasti ada opsi ya. Kalau misalnya nggak ada opsi itu udah bukan pilihan dong. Itu harus dijalanin nggak sih? Bener sih. Tapi artinya makanya mikir ini orang harus punya opsi-opsi. Membantu orang memutuskan persoalan mereka yang sudah ada opsinya. Nggak juga? Mungkin bisa dibilang begitu ya. Oke. Bisa dibilang begitu. Oke. Coba exercise pakai frameworknya ya. Ini ada 2 sepatu nih. Iya yang tadi itu. Frameworknya apa? Kayak gimana? Oke. Next apa? Yang pertama itu kan diajarin soal objective oriented principle. Yang artinya segala keputusan tuh make sense atau nggak make sense, yang lebih menguntungkan merugikan tuh tergantung apa yang coba dicapai. Tadi kan dibilang mungkin antara 2 sepatu ini yang satu warnanya lucu, yang satu enak dipakai. Betul. Nah ini tujuannya apa dulu untuk beli sepatu ini? Apakah untuk dibawa pakai jalan-jalan keliling Jakarta, atau apakah untuk dipakai cuman 5 menit untuk foto terus diposting gitu. Oh, itu menarik juga tuh ya. Nah itu kan kalau misalnya saya beli sepatunya untuk dipakai jalan-jalan, nah itu kayaknya lebih oke prioritasin yang enak dipakai dong daripada yang warnanya lucu tapi habis itu kakinya berdarah gitu habis dipakai jalan-jalan sepatu sejam. apa yang bikin kaki berdarah? suka kalau itu kan lecet gitu, tahu nggak sih? Yang iya. solnya kurang oke gitu. Bener-bener kayak sepatu padel gua dipakai berapa kali tuh kuku udah langsung pendarahan dalam nih sekarang nih. Ya tapi belum diapa-apain. Jadi masih. Tapi warnanya lucu. Enggak, kalau itu enggak. Itu emang beli tanpa tahu warna, tanpa nyaman, makanya mikir. Iya benar. Penyesalan tuh, makanya mikir tuh. Ya. Oke, berarti kita harus tahu dulu kalau kita mau beli sesuatu atau kita mau memutuskan sesuatu itu gunanya buat apa, fungsinya, utilitasnya apa gitu. Iya, tujuan kita beli sepatu itu untuk apa, ya kan? Kalau misalnya cuman untuk difoto supaya looks nice di kamera, ya mungkin prioritasin yang warna lucu, nggak harus enak-enak banget dipakai, lebih make sense juga gitu. Bener. Nah itu kan jadi tergantung nih. Abis itu setelah itu masuk ke yang cost benefit. Nah cost benefit ini kita ajarin, jadi kita listin aja gitu kayak opsi yang si sepatu warna lucu ini nih untungnya apa aja, ruginya apa aja. Untungnya udah pasti warna lucu, terus habis itu ruginya nggak enak dipakai. Nah habis itu untuk kita sendiri warna lucu itu tuh seberapa penting gitu. Nah itu kita kasih bobot atau value-nya. Misalnya dari 1 sampai 5, gue tuh anaknya estetik banget bang gitu. Jadi gue kalau warna lucu tuh oke banget lah. Itu 5 kasih. Ini ya yang cost dan benefit itu. Jadi tiap keuntungan dikasih skor. Skor gitu. Wow. Terus kalau misalnya nggak enak dipakai, ya nggak apa-apa lah, gue kakinya udah kapalan semua, nggak akan berdarah kok, nggak kerasa kebal gitu kaki gue. Ya 1 gitu kan. Habis itu tinggal benefit dikurangin sama costnya gitu. Kita lihat opsi mana yang lebih gede. Tapi pembobotan nilai itu ini nggak kayak satu variabel itu misalnya ada nggak ya bobotnya lebih tinggi apa nggak? Contohnya kayak misalnya warnanya gue suka, itu bobotnya lebih tinggi dibandingin misalnya dengan harganya murah gitu. Iya, nah itu lagi-lagi makanya subjektif kan. Kita value atau bobot itu tuh tergantung kitanya gitu. And in relation ke goalnya tadi gitu. Oh oke, gue ngerti maksudnya. Jadi karena skornya 1 sampai 10 atau bebas? Kalau di sini sampai 5 aja sih, 5. tapi sebenarnya bebas ya. 1 sampai 5 ya, kalau itu penting ya 5, kalau tidak penting 1. Iya, Oh benar, ya paham. benar. Nah, ini kan
soal sepatu mungkin rada straightforward gitu ya, kayak warna lucu udah pasti, sakit dipakai mungkin udah proven gitu ya, atau harga juga. Nah tapi di bab yang ada satu lagi tuh cost benefit untuk yang lebih ribet. Cost benefit analysis untuk kebutuhan hidup lebih ribet nih, bab 5 nih. Iya, nah itu tuh kayak kadang kan misalnya kayak saya mau kuliah jurusan apa gitu, ada apa hal-hal yang belum tentu terjadi, kayak misalnya saya mau jurusan teknik tapi sebenarnya belum tentu keterima. Atau mau ngambil jurusan seni rupa itu udah pasti keterima gitu. Nah jadi kan ada elemen probabilitas juga ya. Nah di situ kita masukin juga tuh gimana cara ngukurnya. Ini kok ada 3 nih, threshold, value, dan probability. Iya, value tuh yang tadi ya, yang bobot itu kan. Itu bobot tuh dalam satuannya value. Maksudnya kategorinya value tuh. Iya. Tapi bisa dong kalau misalnya warnanya lucu, gue kasih 9, kasih 4. Bisa. Harga murah, kasih 5. Bisa. Tapi ternyata kanan semua. Minus dong. Itu harus ada lagi tuh variabel. Salah kirim ternyata. Salah kirim. Oke, berarti value itu adalah tadi. Bobot threshold, batas tuh apa tuh maksudnya? Jadi threshold itu kadang opsi kita tuh banyak banget. Kita sampai pusing nih. Tapi kadang tuh ada yang nggak relevan gitu loh Bang. Kayak misalnya lagi aku pakai contoh yang di sini aja. Kayak kita misalnya lagi mau milih kos-kosan. Dan salah satu variabel itu kita pengen gak mau kedengeran berisiknya kereta, yang rel kereta gitu, yang cuk gitu. Nah itu kan artinya harus jauh dari stasiun kereta misalnya. Jadi ke variabel itu. Tapi kan intinya supaya gak kedengeran kan. Nah tapi kan mungkin setelah 10 meter udah gak kedengeran nih. Artinya setelah 10 meter, kalau 20 meter, 30 meter, 40 meter itu udah gak relevan untuk diukur lagi kan. Karena sebenarnya udah tercapai aja thresholdnya nih. Nah dari situ jadi kalau misalnya udah tercapai itu kita eliminasi aja opsi-opsi yang gak menuhin threshold ini. Masih gak ngerti. Jadi artinya kalau kayak gitu nggak usah dimasukkan sebagai sebuah opsi. Nggak usah dimasukin sebagai variabel yang beneran dihitung cost benefitnya gitu. Jadi maksudnya kita ukur aja, pokoknya yang minimal 10 meter dari kereta itu opsinya apa. Nah itu baru masuk. Nah tadi kan mungkin ada opsi-opsi yang masih deket. Paham. Ya itu langsung dieliminasi. Tanpa harus jadikan itu salah satu kategori karena emang udah dipotong duluan di situ. Soalnya udah absolut lah bisa dibilang gitu. Kosan yang 5 meter dari rel udah pasti nggak mau dong. Nggak bisa, soalnya kan masih kedengeran. Kosan di mana ibu kosnya suka tidur depan pintu kamar kita, itu doang. Iya, itu bisa. Pas mau keluar dia tidur depan kamar, nggak bisa, itu coret. Iya, jadi kadang tuh emang ada yang bisa dieliminasi aja biar nggak ribet-ribet amat gitu. Seru banget. Oke, probabilitas. Iya. Ada 3 tuh tadi, threshold, value, probabilitas. Apa ini probabilitas? Nah probabilitas tuh itu tadi. Jadi kan misalnya, Kak gue mending nembak si cewek A apa B gitu. Misalnya. Nah itu kan ada probabilitas tuh belum tentu diterima gitu kan. Nah itu bisa diukur aja gitu. Kayak apa menurut, jadi kita bilang bahwa dalam ngitung cost sama benefit, kadang ada benefit dan ada cost yang belum tentu terrealisasikan. I see. Gitu. Nah jadinya itu tuh kadang harus kita masukin probabilitas. Soalnya mungkin ada benefit yang 5 yang oke banget nih. Tapi probabilitasnya 1. Nah itu kan mungkin harus mengurangi bobotnya juga dibanding mungkin ya opsi lain nih benefitnya 3. Tapi probabilitasnya udah pasti dapat atau 9 lah gitu. 0,9 lah gitu. Nah itu tuh jadi bisa dimasukin juga supaya lebih akurat. Karena kalau milih jurusan tuh jauh lebih kompleks sih memang. Kayak kita harus mikirin kayak masa depan, apakah pekerjaannya bisa mudah didapat kalau kita lulus dari jurusan ini gitu ya? Iya bisa. Apakah demand industrinya ada apa enggak gitu? Bisa ada juga. Itu jadi segala sesuatu yang masih belum tentu ya sifatnya. Tapi bisa dikategorin sebagai sebuah cost atau benefit, tapi belum tentu kita dapetin nih. Cuman itu tuh tetap informing keputusan kita kan. Dan salah satu elemen di probabilitas yang rada lama dibahas juga tuh resiko. Resiko itu kan masuk di probabilitas yang cost ya sebenarnya. Nah itu kita bagi 2 tuh, kayak resiko tuh ada yang fatal, ada yang nggak fatal. Untuk for simplicity kita bagi 2 lah gitu. Yang fatal itu kayak
simpelnya kriterianya kalau terjadi lu nggak bisa recover. Oke. Kayak misalnya lu terjun parasutnya bolong gitu. Itu resikonya kematian, lu gak bisa recover kan. Jadi ketika lu mau terjun parasut, itu adalah resiko yang sangat besar sebenarnya. Walaupun probabilitasnya mungkin kecil ya gitulah. Tapi kalau misalnya resiko yang gak fatal, itu tuh yang ketika terjadi lu bisa recover lah gitu misal. Dan ini juga definisinya mungkin yang terjun parasut absolut ya. Cuman ada yang beda-beda untuk orang gitu loh Bang. Kayak misalnya masukin duit 5 juta untuk saham gitu. Untuk beberapa orang itu mah resiko yang kecil gitu kalau misalnya sahamnya turun. Tapi beberapa orang itu tuh sangat-sangat fatal kalau sahamnya turun. Nah itu jadi kita juga ajar untuk refleksi juga nih. Kapasitas resiko kalian berapa dan itu harus bisa nentuin probabilitas yang nanti kalian taruh di cost atau resiko itu. Oh berarti memang, tapi memang dari tadi pas gue lagi mikirin ini ya, baca ini tuh memang ini pendekatannya tuh sangat-sangat risk management yang biasa di finance sih. Iya. Soal probability, soal managing risk. Benar-benar. Soal value threshold. Berarti memang bisa dipakai untuk itu ya. Sebenarnya ya. Bisa. Berarti itu tadi soal cost benefit analysis atau keputusan yang lebih ribet. Terus tadi objective oriented principle tuh yang tadi kita pakai tuh tiga macam itu ya. Yang objective oriented tuh yang paling awal. Jadi objektifnya apa? Goalnya apa? Oh iya yang tadi itu sepatunya mau dipakai buat apa? Okay. Nah ini yang paling populer nih di kehidupan bermasyarakat nih, sesat pikir. Iya. Itu sering terjadi. Pasti semua orang nggak ada yang imun ya dari sesat pikir. Soalnya itu kan sebenarnya otak manusia kan banyak bugnya ya, yang dimana otak kita tuh nggak dioptimalin untuk apa? Kita tuh otaknya belum ngejar lah sama pesatnya kemajuan civilization dan modernisasi sekarang gitu, yang dimana dunia kita kan jauh lebih kompleks, padahal otak kita tuh masih kompatibelnya sama zaman hunting and gathering dulu gitu. Jadi tentunya banyak insting kita yang sebenarnya sekarang udah kurang relevan dan harus mikirnya lebih pelan-pelan. Kalau misalnya di buku Thinking Fast and Slow itu kan yang thinking fast itu tuh yang gut feeling ya, yang insting, yang feels right tapi kadang sebenarnya ngaco gitu. Meanwhile kalau misalnya yang lebih rasional itu yang lebih slow, yang lebih kalkulatif gitu lah. Nah jadinya walaupun kita secara intensional juga belajar coba pikir lebih akurat, pasti tetap kepleset tuh. Soalnya ada emang common pitfall lah sesat berpikir itu. Contohnya kayak confirmation bias yang ngomongin sini, yang dimana kalau kita udah setuju sama sebuah ide, kita akan nyari pembenaran ke ide-ide itu gitu, dan kita akan kurang mau ngelihat yang bertentangan gitu. Itu kan confirmation bias, akhirnya kita ngelihatnya semua yang mendukung gitu. Atau misalnya ada namanya ostrich bias, itu tuh pala masuk ke tanah, denial lah. Kayak misalnya aduh badan gak enak nih ya gitu. Mungkin kalau dulu pas masa covid banyak nih, badan udah mulai gak enak, tenggorokan udah gak enak, enggak lah gitu, enggak, gue gak mau ke dokter. Kalau gak ke dokter kan gak sakit covid gitu misalnya. Atau gak mungkin gue kena gitu. Iya itu bisa, itu jadi denial lah. Itu ada tuh bias-bias itu yang sebenarnya kan itu bikin keputusan kita jadi nggak optimal ya sebenarnya. Abis itu juga sunk cost fallacy, karena udah ngeluarin modal duluan, udah terlanjur ya kan. Itu sering banget sebenarnya dan sangat manusiawi ya. Nah precisely that gitu, yang bab itu tuh ngejelasin sesat berpikir yang sangat-sangat manusiawi. Iya. Sunk cost fallacy itu biasa kalau pacaran udah lama tuh. Benar. Pacaran udah lama tapi tahu nggak cocok. Tapi kayak aduh udah lama udah lagi, keburu sayang lagi. Bisa lah diubah. Iya udah setahun lagi, udah nemenin kakak main ke podcast lagi. Yang nonton bingung. Ya artinya itu yang paling sering ya kadang-kadang. Bisa jadi iya. Untuk aku juga sering gitu. Jadi maksudnya no shame ya buat kalau kalian baca yang bagian itu, aduh ini gua terus lagi, gua banget nih. Kita semua masih nggak immune gitu. Tapi ya step pertama kan untuk notice itu ya. Apalagi bias lagi? Bias lagi tuh ada causation fallacy. Apa tuh causation fallacy? Causation fallacy itu jadi ngelihat korelasi kita salah artiin jadi penyebab. Oh ya, oke. Jadi kayak misalnya salah satu contoh yang aku kasih tahu tuh waktu itu sempet rame ada survei yang bilang orang yang nikah tuh, jadi di survei antara orang single sama orang nikah. Orang yang nikah itu tuh skor kebahagiaannya lebih tinggi.
Lalu muncullah konklusi bahwa tuh kan nikah bikin bahagia. Nah padahal belum tentu, bisa jadi karena dia orangnya bahagia dia nikah. Oke. Ya kan, itu kan jadi masih inkonklusif lah. Nah tapi orang tuh suka kepleset, dia lihat korelasi, dia bilang oh ini pasti penyebab ya. Betul. Nah betul. itu tuh ya sering kita bahas di situ. Betul, kayak misalnya tiap ada hujan ada kodok. Iya. Tapi bukan berarti gara-gara ada kodok jadinya hujan turun gitu kan. Iya benar. Korelasi bukan berarti penyebab. Penyebab. Itu sering tuh terutama Banyak orang-orang yang banget pakai sih. data tuh. Biasanya kan data-data statistik apa segala macam. Bisa. Wah, ini artinya ini nih, padahal correlation bukan berarti causation kan. Iya benar, kayak mungkin yang salah satu lagi yang bisa masuk kayak ke sini tuh waktu itu kan sempat rame ya yang dibilang orang Indonesia, yang media-media kita sih nyebutnya orang Indonesia negara paling males jalan kaki sedunia gitu. Nah itu kan padahal diambil dari survei yang nge-track satu app di iPhone yang usernya juga nggak sebanyak-banyak itu sebenarnya. Terus dari semua negara yang pakai app itu untuk yang nge-track jalan kaki, Indonesia paling rendah gitu. Nah tapi gue nggak tahu kenapa redaksi media Indonesia ngambil itu langsung assigning penyebabnya males gitu kan. Iya, padahal kan macem-macem sekali trotoar sebenarnya nggak bisa. ada. Iya. Iya. Oh itu sering tuh. Tapi ada pihak-pihak yang kadang juga sering mengolah data untuk memperlihatkan itu sebagai causation kan. Bisa Padahal ya. itu kan correlation secara juga intensional ya. Secara intensional bisa. kan bisa juga kayak gitu ya. Kalau itu tuh sebenarnya ada lagi. Apa tuh? Kita bahas yang paling chapter terakhir, kecerdasan emosional ya, soal empati gitu yang judulnya buat apa pinter kalau nyebelin itu. Jadi kita ada Berapa satu. pinter kalau nyebelin. Oke, terus. Nah itu tuh jadi ada satu matrix yang ngebedain orang jahat sama orang bodoh. Emang nggak kelihatan bedanya orangnya sama orang bodoh? Sering ketuker sih. Oh iya. Iya. Gimana tuh? Jadi kalau misalnya jadi kita pakai matrixnya Cipolla ya di sini. Cipolla Nama orangnya yang pertama nyetusin Oke. matrix ini. Jadi dia cara ngebedain sebenarnya simpel banget. Dia bilang orang jahat itu nguntungin diri dia, ngerugiin orang lain. Orang jahat nguntungin diri dia, ngerugiin orang lain. Oke. Orang bodoh ngerugiin diri dia, ngerugiin orang lain. Oke. Nah, jadi bedanya di situ. Kalau bodoh tuh semua rugi lah gitu, nggak ada yang menang. Oke. Jahat itu tuh dia untung, orang lain rugi gitu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya yang tadi ngomong, mungkin orang yang secara nggak sengaja salah interpretasi korelasi jadi penyebab, itu tuh mungkin saya bilang masuk kategori bodoh dalam matriks itu. Tapi kalau yang sengaja untuk supaya clickbait atau apa itu masuk jahat. I see. Gitu. Iya, kayak ada misalnya motor nabrak. Itu either lo sengaja nabrakin ke orang lain atau lo emang gak lihat gitu kan. Iya benar. Misalnya gitu kan. Soalnya kalau lu sengaja nabrakin kan goal lu terpenuhi gitu. Jadi lu untung lah. I see. Orang lainnya rugi. Tapi kalau nggak lihat atau nggak sengaja atau karena pengen buru-buru akhirnya selebor, jadi goal dia tidak tercapai, dia rugi, orang lain rugi. Oh, tapi ini konteksnya Nah, sengajanya ini karena dia punya intelijensi yang lebih tinggi gitu maksudnya? nah tapi oke, jadi ini masih ngebawa yang prinsip yang paling pertama yang objective oriented Bang. Jadi kayak kita tuh definisi dia rugi sama dia untung itu tuh goalnya terpenuhi apa enggak. Oke. Jadi kalau sengaja kan artinya misalnya tadi aku bilang mungkin goal dia itu pengen buru-buru nyampe kantor. Tapi cara dia mencapai tujuan itu dengan nyetirnya ogel-ogelan gitu. Oke, ngebut banget lah, gitu. Ya itu kan akhirnya dia tabrakan. Apakah goal dia untuk nyampai ke kantor dengan cepat tercapai? Oke, Enggak, akhirnya dia rugi. Oke. Orang yang ketabrak udah pasti rugi. Iya. Ya gitu. Nah tapi kalau misalnya tadi yang Bang Radit bilang, oh ya kecuali dia sengaja pengen nabrakin dan goal dia terpenuhi dong, dia beneran nabrak. Oh. Jadi dia untung karena goalnya tercapai. Jadi definisi untung ruginya itu tuh tetap pakai goal kita apa. Oke. Nah ini argumennya adalah jangan menjadi jahat hanya karena lo pintar gitu maksudnya? Apa gimana? Enggak, jadi sebenarnya kalau yang membedakan bodoh sama jahat itu one of the main message itu sering kali di hidup kita kita benci sama orang karena nganggap dia jahat.
Padahal sebenarnya dia bodoh aja. Jadi seharusnya nggak usah dimusuhin, diedukasi. Oh gitu. Iya, supaya nggak suzon, supaya nggak penuh, supaya lebih damai aja hidup gitu. Soalnya sebenarnya emang gitu Bang, kayak sering banget lah kita lihat orang tuh kita kayak ih dia jahat banget sih. Enggak, coba diperhatiin lebih emang dalam. Nggak ngerti. Dan di sini lagi-lagi ya, tadi kan definisi bodoh itu kan merugikan diri, merugikan orang lain. Jadi bukannya kayak hinaan gitu, tapi dalam definisi itu bahkan hal-hal yang nggak sengaja atau yang nggak tahu itu tuh masuk dalam keputusan yang bodoh gitu kan. Nah jadinya ketika mungkin akan lebih sehat aja sih kita ngelihat lebih fair dan lebih sober ya, dimana jangan asal cap semua orang udah berniat jahat sama kita gitu. Bisa jadi mereka nggak sengaja, bisa jadi mereka ya bikin keputusan bodoh aja. Itu salah satunya. Terus yang kedua, dengan tepat membedakan antara orang jahat sama bodoh, kita jadi lebih tepat intervensinya. Kalau jahat ya mungkin harus dihukum, mungkin harus kita jauhin, kita cut gitu ya. Tapi bodoh mungkin kalau masih bisa diedukasi kan bisa gitu. Karena mungkin dia ternyata kurang tahu atau kurang paham aja gitu kan ya. Terus abis itu juga ketiga, kita mau tunjukin bahwa sebenarnya kebodohan ini nih harus diintervensi. Karena artinya kalau orang jahat merugikan orang lain dan menguntungkan diri, orang bodoh merugikan diri dia dan orang lain, bisa jadi orang bodoh ini lebih bahaya dari orang jahat. Gitu. Iya paham. Karena ya lebih ruginya banyak gitu. Iya, ini konteksnya gue ngerti sih kayak terus. Iya, jadi kita tuh mau nunjukin bahwa kebodohan tuh jangan selalu dianggap lucu-lucuan doang gitu loh, bahwa bisa menimbulkan dampak yang benar-benar serius gitu, yang merugikan karena kebodohan itu. Jadi kita pengen orang refleksi lebih dalam lah soal dampak kebodohan dan inkompetensi itu sendiri. Tapi gimana cara paling tepat untuk membuat orang tidak bodoh? Nah ini satu buku ya. Dengan matrix tadi, dengan framework tadi. Beberapa hal ya, salah satunya by thinking clearer kan. And more, dengan berpikir lebih akurat gitu. Nah tapi kan kalau ini kan panduan kepada orang yang tidak mau bodoh juga kan? Benar. Kalau yang paham, gue paham. Kalau kan tadi kan supaya lebih baik, banyak orang yang bisa berpikir lebih clear. Apa itu di luar kuasa kita juga, kita nggak perlu mikirin juga atau gimana? Iya, jadi sebenarnya buku ini nggak ngajarin gimana cara mengedukasi orang lain yang bodoh ya. Soalnya sebenarnya salah satu asumsi, dan ini kepercayaan gue juga gitu ya Bang. Iya. Semua dari kita pasti ada momen-momen bodohnya lah gitu. Jadi mending kita fokus memperbaiki kebodohan kita, keeroran berpikir yang tadi bias-biasnya itu juga. Soalnya nggak ada yang udah 100% pinter juga kan ya. Iya paham sih. Jadi ya mending kita fokus ke diri kita. Ke diri kita sendiri aja. Iya. Terus siapa tahu ya kalau misalnya ada orang yang mau belajar atau apa ya, semoga supaya berpikir orang bisa ngelihat gitu. Oh, kalau lu berpikir lebih akurat, itu tuh dampaknya bukan supaya lu fafifu di Twitter doang gitu. Bener. Tapi supaya lu gak jadi orang yang nyebelin, lu jadi, ini bahkan ada satu halaman, dia bilang kalau lu mau jadi, kalau mau mencintai dengan baik, ini bagiannya Kania sih, dia bilang, fondasinya tuh harus berpikir dengan benar. Kalau mau mencintai dengan baik, harus bisa berpikir dengan benar juga. Ya. Jadi sebenarnya mikir yang tepat itu tuh ada di setiap aspek hidup gitu. Yang dimana mungkin orang kadang buat apa gue belajar mikir, kan gak mau jadi researcher gitu kan ya. Iya. Mencintai dengan baik harus belajar mikir. Makanya jangan jadi bulol. Bucin botol. Ini kan buku ya. Dan apa nih buku pertama Abigail atau? Sebenarnya buku kedua. Buku kedua. Yang pertama adalah? Lalita, gue sempat bikin judulnya Lalita 51 Cerita Perempuan Hebat Indonesia. Oke, pernah lihat deh gue. Iya. Itu kumpulan cerita kah atau? Iya, jadi ya sebenarnya kayak judulnya aja sih. 51 cerita-cerita. Makanya mikir kayak judulnya Radit. Nggak, artinya kamu kurasi kah? Iya, aku kurasi. Iya, judulnya sangat deskriptif. Betul, kayak judul skripsi gitu Bang. Maklum lah buku pertama. Itu buku pertama. Iya, itu jadi aku wawancara 51-an perempuan Indonesia, tokoh yang masih hidup sekarang. Terus aku jadiin kayak short stories gitu hidupan mereka. Oh, berarti kamu menulis ulang cerita mereka? Iya. Oke. Ini buku kedua kan? Buku kedua. Which is ini lebih ke semacam guide dan framework kan?
yang gue penasaran adalah kenapa ini kan sebenarnya banyak konten yang bisa ini kan informasi. Informasi itu kan sekarang banyak bisa dipecah menjadi sebuah konten pendek atau YouTube di mana kita bisa educate orang apa segala macam. Apa keputusan kalian untuk instead of bikin video-video yang seperti itu di platform sosmed, kalian bikinnya malah jadi buku gitu? Menurut gue sih kalau misalnya konten sosmed itu iya efektif. Ya. Tapi ada shelf life-nya ya. Yang dimana mungkin kalau YouTube gitu, YouTube lebih lama sih ya. Kadang kayak kalau misalnya keywordnya masih relevan masih bisa muncul gitu. Cuman tetap aja orang tuh kayak mungkin untuk minggu pertama naik nih, tapi habis itu ada turun dan sebagainya. Instagram lebih gawat lagi ya kan, mungkin sehari atau 2 hari. TikTok lebih parah lagi gitu ya shelf life cepet banget. Aside from YouTube long form yang kayak gini, menurut aku nggak ada konten, nggak ada sosmed di mana yang tepat untuk ngebahas sepanjang ini gitu. Bahkan juga YouTube kayaknya kalau bahas semuanya bisa 15 jam gitu ya kayaknya. Panjang ya. Kepanjangan gitu. Mungkin bisa di break ya jadi beberapa episode gitu. Tapi menurut aku juga tetap bobotnya rada beda sih ketika orang tuh baca sama ngedengerin orang nyuapin sebuah ide ke mereka gitu. Bener lagi. Ketika baca kan kita kayak apa ya? Kita pertama harus fokus, kedua harus bener-bener linear gitu kan, chronologically itu ya satu-satu, nggak bisa di skip, nggak bisa dikali 2 gitu kan supaya speednya. Iya, jadi menurut aku kayak ini pertama bantu attention span juga. Dan mediumnya emang yang tepat, soalnya emang ya kita diajak mikir. Kita harus, untuk mikir kan harus punya ruang ya. Makanya kita juga bahkan kasih space untuk coret-coret di situ. Oh iya, ada ya? Ada beberapa tuh kita suruh mereka langsung praktek. Nah di situ kan kalau di sosial media nggak bisa ya bang? Iya, benar-benar. Kecuali mau pilok HP-nya. Iya. Dan apalagi kalau ketika kita nulis tangan ya nyoret-nyoret di kertas tuh ada studinya bilang kan emang jadi lebih nempel di otak. Lebih atentif juga sih kalau nulis. Iya, dan menurut aku juga informasi yang dibukuin itu to a certain extent lebih di value sama orang sih dibanding kalau mereka ngelihat itu gratis di sosmed deh. Lebih ada weight-nya juga dilihat deh. Terus tapi ini full color ya? Ini sebagai orang yang pernah punya penerbit dulu. Melihat ini mahal nih. Karena saya paham bang, sekarang tuh otaknya orang-orang muda udah banyak kebiasaan ngelihat TikTok gitu kan. Oh iya betul. Ini dari sudut pandang anak muda ya ini ya. Iya, jadi kalau dikasih yang benar-benar hitam putih tulisan semua, kayak mereka juga takut gitu bacanya. Make sense sih. Ini kita bantu supaya benar-benar mereka nggak cuman beli, tapi beneran bisa kelar baca. Jadi easy reading, kita kasih ruang untuk napas juga dan sebagainya, ada ilustrasinya, mereka bisa coret-coret, rada interaktif. Jadi emang sangat intentional supaya enak dibaca. Nah kemarin tuh sempat di awal-awal PO dulu ya, kalau nggak salah. Di berapa ribu buku tuh waktu itu? PO, jadi PO pertama tuh hampir 3.000 ya kalau nggak salah. Buset, 3.000 dikali 138. langsung hitungin. Terus. Nah tapi ya kita ada beberapa kali inventory problem, jadi kosong karena nggak ngejar. Jadi kita ada PO kedua sama PO ketiga sih. Bener, itu tuh makanya orang-orang kalau kita kan dulu kan gue suka nulis buku juga ya. Orang-orang bilang selamat ya sold out. Enggak sih, jangan diselamatin. Karena inventorinya nggak ada. Sementara demand-nya ada, itu lost sale tuh. Benar, nah itu tuh pas ketika kan kejadian lebih dari sekali ya. Itu aku makannya tuh, makanya mikir. Itu benar-benar. Tapi kan nggak ada yang tahu demand-nya juga. Sebenarnya bisa tahu bang. Nah dengan tapi kan kelihatan ini per hari kejual berapa, harusnya bisa kehitung ya rata-ratanya. Terus untuk naik cetak perlu berapa, harusnya kehitung lah. Nah tapi waktu itu tuh kesalahannya, dan ini sebenarnya salah satu bias yang kita bahas juga, lucu ya lagi. Ya itu? Kita underconfident. Oh itu ada biasnya juga? Ada. Oke. Yang maksudnya, jadi sebenarnya itu lucu ya. Jadi orang tuh kadang delusional, delulu gitu ya, halu terlalu confident atau under gitu, minder padahal dia sebenarnya. Nah aku sama Kani waktu itu kayak enggak lah masa selaku itu, padahal datanya di depan mata ya. Tapi 3.000. Jadi kita kayak untuk harga buku segini 3.000 PO 1 lagi. Iya. Itu gokil sih. PO 2 berapa? PO 2 tuh total semua PO deh. Aku lupa sih, cuman ya PO setiap PO tuh pasti 3.000-an sih. Jadi buset. mungkin 10.000 lebih ya.
Iya sekarang sih udah 45.000 ya soldnya. 45.000. Iya. 45.000. Sekarang iya tapi Gila. yang pas sama Belum ready setahun, stock kan? pas belum. Wah itu mah laku banget. Iya, ini sekarang aja Wow. di Gramet udah kosong semua. Terus kayak ya gitulah jadi kayak apa? Wow, ini sih kalau Very gue ya, gue tuh termasuk orang yang sangat konservatif banget ya. Artinya kalau disuruh bikin buku, misalnya dari sisi penerbit ya. Dulu kan gue ada penerbit, terus gue jual lah ke Gagas Media. Cuman kalau masih jadi penerbit terus bikin buku kayak gini, itu pasti udah kayak tidak akan full color, itu nomor 1. kenapa? Oh biar margin. Justru supaya barrier of entry biar untuk lebih orang beli bisa Iya, lebih iya, murah paham, gitu. Paham. Supaya lebih murah mungkin enticing orang buat beli juga gitu. Tapi ternyata 45 itu gila sih. Belum setahun sih gila sih. Aku juga rada kaget sih. Apalagi 45.000. ini topiknya soal mikir ya. Nah itu dia, itu Yang non-fiction lagi. Iya yang banyak orang bilang kayak wah pasti bukunya berat. Atau orang Indonesia kan gak terlalu suka yang disuruh diajak mikir berat-berat. Although emang kita bikin ini supaya gak berat sih kalau dibaca ya. Nah dan ini juga secara penulisan memang panduan. Bukan kayak Textbook enggak? bukan story dari kalian balut dengan pelajaran gitu. Enggak, tapi benar-benar iya, panduan enggak. gitu. Which is susah juga dijual itu. Nah tapi pas PO, jadi salah satu yang lucu juga tuh kita ada bikin satu booklet hitam, nanti aku kirim ke Bang Radit. Booklet hitam kecil, itu gak kita jual, orang cuma bisa dapetin pas PO pertama. Itu isinya 10 momen bodoh aku sama Kania. Oh, I see. Jadi kita beberin 5 momen bodoh yang bikin kita ya itu, makanya mikir gitu. Dan itu gak kita jual. Bonus Kalau special PO, setiap PO. Oh, setiap PO ada. Setiap PO, iya. Oh, sekarang udah dijual di toko buku. Sekarang sih nggak kita Udah jual. nggak ada kan? Nggak. Maksudnya buku ini dijual di toko buku, makanya nggak ada si booklet itu. Iya nggak ada. Udah nggak ada. Iya itu untuk special pas PO untuk kita kasih lah untuk yang percaya sama kita apalagi kan. Okay. Nah, kenapa nerbitin sendiri? Kenapa nggak ke establish publisher gitu? Sebenarnya sih karena kita ini lebih soal creative control ya. Kayak kalau misalnya sama publisher yang udah lebih gede itu pertama book launch-nya udah pasti ngikutin mereka. Terus habis itu yang kedua distribusi ya mereka semua yang atur. Terus habis itu juga biasanya visual mereka udah ada nih dari in-house-nya ya yang untuk desainernya apa-apa. Nah aku sama Kania tuh kita ini kan personal dan kita sangat invested lah bisa dibilang sama project ini. Jadi kita pengen kontrol semuanya. Makanya waktu itu kan sampai book launch kita juga pengen rada revolutionize gitu loh Bang. Cara orang ngelihat buku. Ngapain kalian? Kan kalau book launch biasanya kan cuman kecil di toko buku apa segala gitu ya. Yang lebih private lah bisa dibilang. Kita waktu itu bikin rada gede sampai 500 orang lebih dateng. Terus kita undang Mbak Najwa Shihab, terus ada Pak Anies sama Pak Ahok, terus mereka pelukan di situ, makanya sempat rame tuh, apa segala. Jadi kita bikin justru kayak celebration of thinking gitu, yang dimana ada pemikir-pemikir juga kita undang, ajak monolog, kita ajak mikir bareng. Jadi kita bikin eventnya juga menarik lah bisa dibilang. Nah dari situ tuh juga sebenarnya spirit itu yang bikin aku sama Kania sekarang makanya bikin penerbit yang Malaka Books. Kita pengen jadi penerbit yang bikin orang sadar bahwa baca buku itu tuh gak harus ada stereotype atau sesuatu yang cuman eksklusif untuk beberapa orang lah. Tapi ini seharusnya mainstream, seharusnya keren, dan gak harus kaku-kaku amat gitu. Bisa ada banyak flexibility, dan kita juga menunjukin sebenarnya niat baca tuh ada banyak kok sebenarnya orang tuh. Minat baca. Yang mau baca buku, yang tertarik, yang pengen gali soal buku. Jadi gitu sih, kita pengen coba treat penerbitan dan promosi dan treatment buku yang dengan cara yang lebih menarik dan lebih baru aja gitu. Lagi mau ke eksperimen. Menarik juga ya, karena anak muda main di penerbit buku tuh ini juga unheard juga ya, karena kan di zaman sekarang digital apa segala macam, orang ngelihat industri penerbit tuh kayaknya kayak masih ada nggak sih gitu, masih bisa bertahan nggak sih? Tapi ternyata kalian dengan penuh keyakinan ya udah nyebur aja, karena ini 45.000 kejual sih memang. Ada ini proof of
Iya bisa projectnya bilang jadi proof of gitu. concept lah. Dan menurut aku justru pandangan Bang Radit itu benar, dan itu sebenarnya yang aku sama Kania lihat justru jadi sesuatu yang menarik ya, karena artinya udah lama belum ada yang inovasi gitu bisa dibilang Itu juga paham kan. ya, belum ada yang disrupsi lagi. Iya, jadi ya coba aja lah. Tapi bener-bener, karena pandangan kacamata orang penerbit lama, which is aku nih, yang dari tahun 2005 ya, ngelihat industri penerbitan, datang dengan 138 full color sih, aku mikir sih sebagai penerbit sih, pasti aku udah kayak nggak mau black and white aja, gini, nggak mau gini. Pasti kalian kalau ketemu penerbit mungkin diarahinnya kayak gitu. Ya nggak tahu ya kalau penerbit sekarang ya. Nah, iya, Tapi iya, kalau iya, ngeliat aku iya. sih, mungkin ke situ sih. Iya, ini baru kita juga mau menerbitin lagi bukunya Ferry. Oh tahu yang Ferry Irwandi, prinsip Prinsipil Ekonomi. Oh, iya. Ini masih buka PO ya, belum tutup. Sekarang udah hampir 10.000 sih. Dan dia harganya 148. Full color lagi Full juga. color. Kita treatmentnya sama ini. Jadi kita make sure orang bacanya enak. Gila entry price-nya 140.000 ya. Aduh. Tapi menurut Gila aku juga ya. saya gini loh Bang. Kopi aja ya, kalau kita ngafe aja nih di Jakarta, itu tuh kita ngafe nih itu 100.000 bisa habis loh, gitu. Iya benar-benar. Minimal buku tuh kita sekali beli seumur hidup gitu bisa dibilang kan ya. Paham. Dan ini dikerjainnya tuh bertahun-tahun. Terus banyak ya labors of love lah bisa dibilang, dan knowledge itu kan sebenarnya juga harus di-appreciate ya. Paham. Dan salah satu hal yang menurut aku concerning, yang untuk aku sama Kania, itu tuh gimana penulis tuh sering kurang diapresiasi juga sih. Iya. Ya maksudnya dengan kalian datang entry point di harga situ kan membuktikan bahwa demand supply-nya ketemu kan. Iya, dan Paling nggak itu dari sisi aku ngeliat itu kayak benar. oh kalian ngasih ceiling yang baik nih gitu. Iya, dan abis itu juga aku sama Kania kita bikin beberapa program sih. Jadi misalnya kayak kita ada bikin traktir buku gitu. Yang dimana, jadi banyak sebenarnya ini juga sesuatu yang surprising ya. Ada banyak pembaca buku makanya mikir, bilang ke aku kayak gimana ya kayak supaya buku ini lebih banyak yang baca. Soalnya menurut aku penting banget. Kalau ada mau nyumbangin buku atau mau kasih buku tuh gue mau dong chip in gitu. Nah jadi aku sama Kania bikin program untuk saling traktir buku gitu loh. Buku ini itu bagus sih. Jadi yang emang pengen ngetraktir buku, kita crowdfund, kita kerjasama sama traktir. Abis itu ya kita traktir, kita cariin kayak perpustakaan, sekolah, kafe-kafe, organisasi dan individu yang kita kasihin gitu. Itu yang dilakukan Alex Hormozi juga tuh pas dia launching buku barunya dia. Dia live lumayan lama, live sambil jualan buku. Terus ada program traktir juga. Ternyata applicable juga di sini ya. Wah ini menarik sih. Kalian lumayan mendisrupsi sih dengan cara-cara baru sih. Emang harus kayak gitu sih biar lebih fresh. Aku pribadi waktu bikin buku yang baru nih yang Timun Jelita yang volume 1, aku bahkan take a royalty cut tuh di situ. Supaya bukunya lebih murah. I see. Jadi aku bilang ke penerbit, gini deh, lo potong royalti gue. Oke. Royalti gue nggak harus lo bayar full dengan semua bonus-bonusnya, nggak usah. Ini aja supaya harga jual bukunya lebih murah gitu. Karena argumenku tadi kalau harga dimurahin, barrier of entry-nya mungkin lebih rendah buat orang beli. Tapi ternyata yang ini pemikiran kamu tuh jauh lebih menarik. Buku ini ketika orang memang pengen beli, dia akan menemukan pembaca sendiri yang mau nyampe ke value buku itu. Itu yang aku lihat sih. Iya. Apalagi kan PO kan. PO kan berarti kan orang yang memang mau beli. Di harga itu ketemu tuh demand supply-nya tuh. Iya, dan makanya aku sama Kania juga kita lebih suka ngasih. Jadi kita daripada ngurangin harga, kita kasih added value gitu ya. Sense. Yang dimana harganya tetap segini, tapi kita tambahin booklet, kita tambahin apa gitu. Jadi lebih worth it lah. Make sense. Karena di harga situ kelihatan kan ini full color. Iya, jadi dengan experience-nya juga ketebalan. bisa kita kasih yang terbaik. Kelihatan bukan dikalinya. Kalau di kita sih biaya produksi kita kali berapa tuh. Biasa kalau di penerbit gitu ada rumusnya tuh. Nggak cuma sekedar ngali doang ini. Karena memang secara kualitas produksi juga bagus. Ini kertasnya juga bagus ini. Ayo Bang, terbitin bareng kita Bang. Tiba-tiba dia terbitin buku. Kalian slate-nya apa?
Apa? Malaka Publishing ini ada slate-nya udah berapa buku lagi ke depan? In progress tuh udah ada, sekarang lagi in progress 3 lagi sih. Ada 3 buku lagi. Iya, ada 3. Itu apa? Teman-teman juga kah atau edukator Iya, kah atau? Salah satunya Makanya Mikir 2. Oh yang kedua. Yang kedua, tapi Oke. judulnya nggak Makanya Mikir 2 ya. Makanya mikir-mikir. Makanya mikir 2. Ada. Belum bisa di-review, belum bisa Oke, di-review. oke. Terus itu slate-nya iya, tuh. Itu satu. Oke, Terus habis lalu? itu ada satu lagi tapi ini masih rahasia. Dengan orang public figure? Edukator lah ya. Edukator, oke. Edukator. Edukator. Iya. Lalu? Terus habis itu satu lagi adalah public figure juga. Oke, itu slate kalian untuk setahun ke depan. For now, tapi kita masih nyari lagi, obviously. Nanti akan buka ini pengiriman naskah segala atau? Untuk mungkin eventually iya ya. Cuman sekarang kita masih baru banget juga ya Bang Ed. Jadi ya untuk sekarang kita lebih approaching sih. Kita kurasi banget juga yang bakal kita ajak untuk publishing. Menarik banget deh. Ini kalian datang dengan sebuah konsep pemikiran penerbitan yang baru sih. Iya. Main di value, main di nilai, dengan barrier harga yang baru dan berhasil gitu. 45.000 tuh gila loh. Itu Iya. terus terang tuh gede banget loh. Tapi Untuk bukunya buku. Bang Radit kan jauh lah dibanding itu kayak 45.000 ya, 45.000 ya. Ya pertama harganya, dari Iya. harganya kan jauh ya. Buku aku sama buku kalian gitu. Jadi gross revenue-nya juga kalian udah pasti di atas gitu. Itu nomor 1. Terus yang kedua, sebagai bukan dari penerbitan yang ini kan bisa dibilang nerbitin sendiri lah walaupun co-publish ya. Itu kan pasti masih baru juga gitu dengan semua know-how-nya kan. iya. Untuk 45.000 mah gila sih. Iya sih. Tapi ya sangat-sangat kaget juga jujur. Dengan angkanya. Iya. Iyalah. Kaget Gila banget. 45.000 gede Ya makanya banget. sampai PO 2 kali saking gak ngejar kan itunya. Sampai bingung gitu. Yang bukunya Ferry berarti kalian sudah ini memprediksi 10.000 ini. Enggak juga? Apa habis juga? Enggak, tapi buku Ferry ada ya kita Ada spare-nya. kita udah lebih prediksi, lebih tepat. Tapi tetap untuk aku pribadi buku Ferry exceed expectation juga sih PO 10.000. Iya, aku sampai betting sama sama suami aku waktu itu kalah aku bettingnya. Karena kamu nggak yakin 10.000. aku bettingnya 5.000 atau 4.000 gitu. Kamu mengulangi bias yang sama dengan Kacau emang. Sorry Bang Ferry. dengan buku Ferry. Iya benar. Tapi karena udah lebih ada sistem ya, jadi kan nggak cuma tergantung sama keputusan aku. Jadi keputusannya udah tepat lah. Kita udah sekali print kan udah langsung 10.000 emang cetakan pertama Ferry. Oh. Jadi sebenarnya aman. Nah ini kan udah mendekati 10.000 jadi udah ancang-ancang naik cetak lagi. Ada juga. yang ini nggak? Ada yang dicetakan pertama yang kayak ini kayak kurang koma di sini ternyata pas lagi proofreading Ini ketika ada. pasti ya. Ada. Itu pasti banget Aduh, ya. Iya itu Itu dong kesal juga ya pas ngeliat ya. lumayan. Karena pasti kalian mikirin secara perfeksionis banget kan pasti. Lumayan. Tapi ya udahlah mau gimana ya. Apa salah ketik atau typo atau salah tanda baca atau gimana? Ada typo pernah dan selalu ditangkapnya sama pembaca ya. Iya biasanya gitu. Ditangkap, Kak ini salah nih gitu. Ada typo, terus abis itu ada yang kurang titik, terus abis itu ada soal desain yang disalah artiin, yang kayak Mana? daftar isinya nih Bang. Daftar isinya. Nah ini sebenarnya ini estetik ini desainer buku Makanya Mikir kan ini desainnya dia nih ini rada kepotong gitu. Ya. Nah lalu? dikira orang ini kepotong. Oh. Jadi dia bilang bukunya cacat. Padahal ini estetik sebenarnya. Jadi kita kecilin gitu, ada gitu-gitu. Akhirnya dikecilin. Dikecilin. Tadi kan cetakan 1 ya. Iya, soalnya kebanyakan pada komplain minta dibalikin. Karena buku cacat bisa diretur, bisa dibalikin. Iya, benar. Kenapa nggak tambahin kecil aja? Ini tidak cacat produksi. Harusnya gitu ya. Lucu ya kadang-kadang ya. Iya, Lucu juga gitu-gitu. ya. Oke, berarti Ferry kan 10.000 langsung cetakan 1. Itu proofreadingnya lebih diligent lagi dong.
Oh ya, Karena langsung 10.000 lebih kan? deg-degan lah itu. Iya makanya kita juga kan kerja sama editor, ada spell checker apa semuanya lah ya. Oh. Ya we do the best that we can. Tapi kalau misalnya akhirnya ada human error lagi atau gimana ya, ya udahlah gimana ya. Iya. Seru tapi gue tuh lagi seneng deh ngelihat orang-orang yang lagi mau mencoba hal yang baru dan ternyata berhasil gitu kayak gini. Itu kan termasuk venture baru juga buat kamu dan Kania kan? Iya. Di Malaka Publishing itu kan. Iya. Terus tadi juga sempat Dian Sastro datang, dia baru mau serius di PH-nya dan lain-lain gitu. Oke. Seru ya. Apa yang kalian rasain? Ada adventure baru kah? Petualangan baru kah? Refreshing kah atau? Seru sih bener. Kayak untuk aku ini sangat-sangat menarik ya. Soalnya kayak banyak untapped potential dan potensinya masih gede banget lah gitu. Ini nih kita masih di awal banget. Kita juga Malaka Books kan nggak cuman penerbitan buku cetak, jadi kita bikin platform e-book digital juga bang. Kita kerjasama sama timnya Zenius. Jadi kalau ke malakabooks.id itu tuh ada platform bisa baca bite size buku-buku e-book digital. Buku siapa nih? Ada penulis-penulisnya, ada penulis-penulisnya, ada juga nanti bisa dilihat namanya macam-macam. Tapi itu bukunya lebih pendek-pendek. Dan nanti ke depannya ini mau di-develop jadi mobile app juga sama kita, yang dimana nanti sekalian nggak cuma di buku bisa ada comprehension test. Jadi kadang kan kita baca buku kita nggak tahu nih gue paham apa enggak gitu. I see. Nanti diintegrasiin nanti kita tuh, soalnya kan di Zenius udah ada program sama algoritmnya ya. Nah jadi ke depan kita mau kembangin situ juga. Nanti eventually kalau misalnya buku-buku cetak kita mau masuk versi e-book, kita masuknya lewat situ juga sih bakal. Dan itu ada, kita bilangnya kayak iuran perpustakaan. Oh, oke. Ada buku-buku yang harus pakai iuran perpustakaannya itu. Ada yang gratis, of course. Fiksi ada kemungkinan? Mau banget kita explore ke sana. Cuman so far kok nggak salah udah lagi ada satu yang di develop ya. Cuman kalau buku cetak belum. Tapi pengen banget emang ke fiksi, seru banget menurut aku. Wow, oke. Ini bisa dibeli di toko-toko buku. Masih tersedia dong pasti. Apa udah lagi restock, lagi cetak ulang apa gimana nih? Sekarang di Gramet banyak banget yang udah kosong ya. Jadi kalau mau beli bisa ke online sih. Di Online itu maksudnya apa? Tokopedia atau Shopee-nya Malaka Books. Oke. Bisa langsung ke Malaka Books punya akun ya di situ. Silakan dibeli, makanya mikir, panduan berpikir untuk hidup lebih bahagia. Buat kalian yang suka mikir-mikir, silakan dibeli aja. Makasih udah mampir lagi ke sini. Good luck buat Malaka Books-nya. Thank you. Salam buat teman-teman di Malaka. Thank you. See you.